Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih di channel Mr. Mili. Di video ini kita akan bahas terkait dengan tata cara mengisi surat lamaran, surat pernyataan dan juga persetujuan orang tua untuk pelamar sekolah kedinasan tahun 2024. Untuk surat lamaran, surat pernyataan 6 poin dan juga surat persetujuan orang tua ini saya akan menjelaskan dari Sekolah Kedinasan Poltekkip dan juga Poltekkip Instansi Kemenkumham. Tetapi untuk sekolah kedinasan yang lain, silakan teman-teman baca persyaratan dari masing-masing sekolah kedinasan yang ingin diikuti. Karena beda sekolah kedinasan, beda juga aturan ataupun ketentuan dari surat lamaran, surat pernyataan atau persetujuan orang tua. Ada yang diketik, ada yang sudah formatnya tersendiri, ada yang buat sendiri formatnya. Jadi masing-masing sekolah kedinasan memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Untuk surat lamaran, pernyataan dan persetujuan orang tua dari Sekolah Kedinasan Poltekkip dan Poltekkim, teman-teman bisa mendownload suratnya di laman catar.kemenkumham.go.id. Silakan kalian buka di website atau di Google Chrome laman catar.kemenkumham.go.id. Nah, ini tampilan layar awalnya dan kalian silakan klik garis 3 di pojok kanan atas kalian. Nah, setelah kalian klik garis 3, maka akan muncul beberapa menu. Kalian pilih unduh dokumen. Nah, unduh dokumen ini ada beberapa ketentuan surat lamaran, surat pernyataan, surat persetujuan, dan surat bebas subdis. Jadi untuk yang teman-teman yang ingin mendaftar dari jalur umum atau jalur pegawai, jangan sampai salah pilih. Di sini ada kategorinya untuk surat lamaran jalur pegawai. Ada juga ini surat lamaran dari jalur umum ya. Jadi jangan sampai kalian salah pilih. Selanjutnya ketiga surat ini kalian bisa mengisi datanya dengan dua metode. Yang pertama kalian bisa mengisi data dengan diketik. Jadi download suratnya kemudian kalian langsung isi diketik ya agar rapi. Atau kalian bisa dengan datanya diisi tulis tangan menggunakan pena hitam. Jadi tidak perlu ditulis semuanya suratnya. Cukup di print kemudian nanti diisi saja, ditulis menggunakan pena untuk data-datanya. Tidak masalah karena tidak ada ketentuan khusus dan semuanya benar. Oke, yang pertama kita akan bahas terkait dengan cara mengisi surat lamaran. Kita mulai dari yang paling atas. Untuk kolom dengan tulisan format atau contoh surat lamaran, ini kalian bisa dihapus, bisa juga tidak. Jadi tidak ada masalah dan tidak juga akan menggugurkan. Dan untuk tujuan surat tidak perlu dirubah, tetap seperti itu. Tujuannya tetap yang terhormat Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia di tempat, jadi nggak perlu dirubah atau kalian hapus. Kemudian untuk tempat, ini kalian isi tempat kalian mengisi surat. Bisa setingkat kabupaten kota, bisa juga setingkat provinsi kalian. Kemudian isi tanggal dan bulan tahunnya 2024. Nah, ini bisa kalian ketik atau bisa juga kalian tulis tangan ya. Jadi kalau kalian tulis tangan, tempatnya ini kalian coret dulu, di atasnya dibuat di mana kabupaten, kota atau provinsi kalian. Kemudian isi tanggalnya dan bulannya. Dan untuk tanggal ini nggak jadi masalah. Tanggalnya berbeda saat kalian mendaftar. Selagi dalam rentang masa pendaftaran. Kalian buat suratnya tanggal 16 Mei, kalian daftarnya tanggal 3 Juni, itu nggak jadi masalah. Kan masih dalam masa pendaftaran sekolah kedinasan. Kemudian bagian bawahnya ini dengan hormat saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, ini isi nama kalian ya. Bisa menggunakan kombinasi huruf kecil atau huruf besar semua nggak jadi masalah. Tempat tanggal lahir pilih di mana kalian lahir dan tanggal berapa. Kemudian jenis kelamin bisa diisi laki-laki, bisa juga kalian isi perempuan ya. Jadi silakan kalian tentukan atau sesuaikan. Nomor telepon kalian isi dengan nomor WA. Alamat email kalian isi dengan alamat email yang aktif ya, jangan sampai tidak aktif. Pendidikan terakhir kalian bisa isi dengan SMA, SMK atau madrasah aliyah, atau bisa kalian isi juga SMA negeri berapa atau SMK negeri berapa ya, tidak jadi masalah. Kemudian
alamat sesuai KTP, kalian isi sesuai dengan yang ada pada KTP kalian, atau kalau belum ada KTP isi dengan alamat yang tertera pada kartu keluarga atau surat perekaman ektp. Kemudian untuk alamat domisili ini kalian bisa samakan dengan alamat kalian lahir atau alamat di KTP, atau kalau kalian sedang kuliah atau misal sedang di perantauan, kalian isi dengan alamat di mana kalian berada sekarang. Kita beralih ke bagian bawahnya, ini untuk Politeknik Imigrasi Poltekim atau Politeknik Ilmu Pemasyarakatan atau Poltekip. Nah ini kalau kalian diketik bisa kalian hapus, pilih satu saja, atau kalau misalnya kalian tulis tangan ini bisa kalian coret ya. Kalian coret yang sekiranya yang mana kalian tidak mendaftar. Jadi kalian coret yang tempat atau sekolah kedinasan yang tidak ingin kalian daftar nantinya. Selanjutnya untuk 7 poin yang ada di bawah ini tidak perlu kalian rubah ya, atau kalian hapus. Tetapi jika ada tanda bintang di ujung keterangan dari masing-masing poin, seperti poin nomor 2 dan poin nomor 7, ini silakan boleh kalian hapus satu atau kalian coret yang sekiranya tidak perlu. Untuk poin 2 ini, jika kalian belum ada ijazah atau kalian belum memiliki ijazah SMA, SMK, Madrasah Aliyah atau SLTA sederajat, bisa diganti dengan ijazah atau surat keterangan lulus atau SKL yang dikeluarkan dari sekolah. Nah, kalian bisa pilih salah satunya, bisa kalian coret atau bisa juga kalian hapus kalau kalian diketik. Sama halnya dengan poin ketujuh, kalau kalian mendaftar Poltekim itu latar belakang pas fotonya berwarna merah. Jadi pas foto itu foto setengah badan ya. Kemudian kalau Poltekip itu latar belakangnya merah. Jadi bisa kalian pilih. Kalau Poltekim tadi biru, kalau Poltekip itu merah. Jadi kalian sesuaikan dan hapus saja salah satunya jika dirasa kalian tidak mendaftar sekolah kedinasan tersebut. Pada bagian akhir ini ada kolom materai 10.000. Jadi jangan lupa teman-teman, saat setelah membuat surat kalian tempelkan materai. Ini materainya materai fisik ya, bukan elektronik materai. Jadi kalian perhatikan materai fisik 10.000. Untuk kolom materai ini bisa kalian langsung timpa saja atau bisa juga kalian hapus, gak jadi masalah. Kemudian untuk yang nama di bawahnya ini ada tulis nama lengkap dan di atas titik. Nah ini bisa kalian hapus saja ya. Untuk kalau diketik itu dihapus lebih enaknya. Tapi kalau ditulis tangan ya silakan tinggal tulis tangan saja nama kalian dan beri tanda tangan. Pastikan tanda tangan yang kalian berikan menggunakan pena berwarna tinta hitam, bukan tanda tangan elektronik, dan juga tanda tangannya harus mengenai materai 10.000 tersebut. Untuk bagian bawahnya yaitu ada tanda bintang ya. Ada bintang 1 dan bintang 2 itu boleh dihapus. Boleh dihapus, boleh juga dibiarkan, tidak masalah. Nah, itu untuk panduan cara membuat surat lamaran. Dan selanjutnya kita masuk ke surat pernyataan. Untuk surat pernyataan ini cara mengisinya hampir sama ya. Jadi tidak ada yang dirubah ataupun tidak ada ketentuan khusus juga. Jadi kurang lebih pengisiannya sama seperti cara pengisian surat lamaran tadi. Pada bagian atasnya itu ada wajib ditandatangani dengan pena bertinta warna hitam. Ini sebagai panduan. Jadi kalau kalian ingin tanda tangan harus menggunakan pena berwarna tinta hitam. Penanya pena basah ya, atau tinta-tinta basah, tidak boleh menggunakan tanda tangan elektronik. Dan bagian ini bisa dihapus ya kolomnya ini, atau bisa dibiarkan saja, nggak juga jadi masalah. Nah, untuk bagian data ini cara pengisian datanya sama dengan cara membuat surat lamaran tadi. Jadi tidak ada yang harus berbeda ya. Jadi sesuaikan dengan data yang diminta dan cara mengisinya juga sama. Kemudian pada 6 poin surat pernyataan ini jangan ada yang dihapus kecuali yang tanda bintangnya atau ada tanda bintangnya ini boleh dipilih satu atau bisa dicoret ya yang tidak sesuai dengan sekolah kedinasan yang kalian lamar. Kemudian bagian terakhirnya ini kalian isi dengan nama tempat kalian membuat surat ya. Boleh nama kabupaten, nama kota, atau nama provinsi. Isi tanggal, bulan, dan tahun bisa samakan dengan
saat mengisi surat lamaran. Kemudian bagian bawahnya ini kolom materai ini sama ya, bisa dihapus bisa tidak. Gunakan materai fisik 10.000 dan di bawahnya dituliskan nama. Kalau kalian ketik itu untuk tanda nama lengkap itu dihapus saja, tidak masalah. Kemudian bagian bawahnya coret yang tidak perlu ini boleh dihapus, boleh juga tidak. Dan yang terakhir adalah surat persetujuan orang tua atau wali. Jadi bisa diisi oleh orang tua kalian, atau kalau memang kalian yang tidak ada lagi orang tua, kalian bisa isi dengan wali kalian. Nah, untuk bagian atasnya wajib ditandatangani ini masih sama, boleh dihapus boleh tidak. Kemudian ini ada 2 tempat pengisian data. Ingat ya, yang pertama itu adalah data orang tua atau wali kalian. Kemudian yang bawah adalah data diri kalian atau data pelamar. Jangan sampai kebalik ya, atau jangan sampai salah. Nah, selanjutnya data ini kalian isi sesuai dengan yang diminta. Ini ada nama, nik, alamat KTP, alamat domisili, nomor telepon, email. Kalau orang tua kalian tidak ada email ya, kalian boleh dikosongkan, atau juga boleh diganti dengan email siapa wali yang memiliki email. Tapi nomor telepon ini bisa kalian isi dengan nomor WA. Jadi pastikan datanya apa yang diminta itulah yang teman-teman isi. Kemudian pada bagian akhir dari surat pernyataan ini atau surat persetujuan orang tua ini sama ketentuannya dengan surat pernyataan tadi ya. Tempat kalian membuat surat, kemudian tanggal, bulan, dan yang membuat pernyataan ini yang menandatangani adalah orang tua. Jadi jangan sampai salah, yang menandatangani adalah orang tua peserta atau pelamar. Kemudian dikasih materai 10.000, tanda tangan, dan dikasih nama. Jadi jangan sampai salah untuk bagian tanda tangan di bawah ini. Nah, jadi itu panduan cara mengisi 3 surat lamaran, pernyataan, dan persetujuan orang tua. Surat ini jangan lupa kalian tanda tangani menggunakan tinta berwarna hitam. Kemudian kalian scan berformat file PDF dan nanti kalian unggah pada laman pendaftaran dikdin.bkn.go.id. Nah, teman-teman, untuk tata cara pendaftarannya sudah ada ya. Sudah ada di YouTube saya video sebelum ini, silahkan kalian simak. Dan jika masih berminat untuk ikut bimbingan belajar, silakan, bimbingan belajar masih dibuka sebelum persiapan tes SKD dimulai. Terima kasih untuk teman-teman sudah menonton, semoga dapat membantu. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan kalian bantu share video ini dan jangan lupa tinggalkan tombol subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.